Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis asosiatif 1. Sebelumnya, apa kabar semuanya anak-anak? Sepertinya saya lama tidak menyapa kalian, hanya fokus pada materi saja. Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti kuliah online ini. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis asosiatif yang statistik parametris. Nah, hipotesis asosiatif ini merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel. Jadi kan kemarin kita membahas tentang hipotesis deskriptif. Kalau deskriptif itu hanya satu variabel. Nah, yang kita teliti hanya meneliti atau mencari tahu tentang satu variabel itu. Tetapi kalau hipotesis asosiatif ini kita mencari tahu hubungan antara dua variabel. Itu bedanya ya. Kalau kemarin satu variabel, yang ini dua variabel. Nah, untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel. Untuk mengetahui hubungannya, maka harus dihitung korelasinya. Seperti itu. Nah, korelasi itu ada korelasi positif. Korelasi positif itu berarti hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel lain. Contohnya, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Nah, artinya ini kan variabelnya tinggi badan dan kecepatan lari. Jika tinggi badannya itu dinaikkan, maka akan menaikkan kecepatan larinya. Artinya, semakin tinggi badannya, maka kecepatan larinya juga semakin cepat. Nah, seperti itu. Itu namanya korelasi positif. Jika nilai salah satunya itu nilai satu variabel ditingkatkan, maka akan menaikkan variabel yang lain. Nah, kemudian juga ada korelasi negatif. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan negatif bila nilai suatu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel lain. Contoh, ada hubungan negatif antara curah hujan dengan banyak es yang terjual. Kalau sekarang kan musim penghujan. Kalau hujannya itu tiap hari, maka penjualan es menurun. Kalau hujannya itu jarang terjadi, seperti musim kemarau, maka penjualan es meningkat. Nah, paham ya? Jadi jika ini kan variabelnya ada banyak es yang terjual dengan curah hujan, ada dua variabel. Nah, ternyata jika salah satu dinaikkan, maka satunya mengalami penurunan pada salah satunya, seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan koefisien korelasi atau yang biasa disebut dengan rho. Rumus E, simbolnya seperti itu ya, seperti P. Nah, kuatnya hubungan dinyatakan dengan koefisien korelasi atau rho. Koefisien korelasi positif terbesar 1 dan yang negatif terbesar yaitu min 1. Sedangkan yang terkecil adalah 0. Artinya, kalau nilainya itu 1, berarti hubungan positif semakin kuat. Kalau negatif 1, berarti hubungan negatifnya semakin kuat kalau yang negatif 1. Artinya yang satunya dinaikkan, satunya sangat turun pesat, seperti itu. Kalau yang negatif 1. Nah, yang 0 ini yang apa? Yang 0 ini yang tidak ada hubungan. Maka dia nilainya 0. Kita tahu kan suatu garis bilangan dari 0 ke kanan itu jumlahnya kan semakin besar. Dari 0 ke kiri nilainya semakin kecil ya. Nah, korelasi positif itu seperti itu, semakin ke kanan juga semakin besar hubungannya. Korelasi negatif juga seperti itu, semakin ke kiri semakin negatif hubungannya. Tetapi kalau mendekati 0 berarti semakin kecil hubungannya, atau bahkan tidak ada kalau misalkan 0, seperti itu.
Pengujian hipotesis asosiatif dibedakan berdasarkan macam datanya. Jika data berupa interval atau rasio, maka menggunakan statistik parametris. Jika data berupa nominal dan ordinal, maka menggunakan statistik non-parametris. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang statistik parametris dulu. Berarti kita akan membahas jika datanya berupa interval atau rasio. Nah, statistik parametris jika datanya berupa interval dan rasio, maka kita menggunakan korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Korelasi produk momen. Nah, di sini saya tidak membahas semua ya, mungkin yang dibahas hanya korelasi produk momen. Yang lain yang ganda dan parsial bisa dibahas di luar kelas atau di lain tempat mungkin, karena kan cuman 2 SKS ya. Jadi kalau misalkan dibahas terlalu dalam juga kasihan ke kalian, gak nuntut waktunya. Karena statistik ini materinya banyak, masih banyak yang harus kita pelajari. Jadi yang akan kita kupas yaitu korelasi produk momen, yang lain mungkin hanya dasar-dasarnya saja. Korelasi produk momen digunakan bila data berbentuk interval atau rasio. Interval atau rasio itu seperti apa? Sudah kita bahas di awal-awal. Setiap kita menguji hipotesis atau mau menggunakan teknik statistik, pasti akan dibedakan menurut jenis datanya. Jadi nggak perlu dibahas lagi ya, kalau misalkan bingung dibuka lagi di pertemuan awal sudah kita bahas. Nah, rumus korelasi produk momen seperti ini. Rx sama dengan ini ya, Rx sama dengan sigma xy per akar sigma x kuadrat dikali y kuadrat. Rxy ini merupakan simbol dari korelasi antara variabel x dengan y. Nah, x ini merupakan pengurangan dari x bar, xi dikurangi x bar, dan y yaitu yi dikurangi y bar. Y bar ini dan x bar ini merupakan rata-rata dari suatu variabel. Nah, contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran dengan data sebagai berikut. Nah, X ini merupakan pendapatan. Y ini merupakan pengeluaran. Jadi X ini pendapatan, Y ini pengeluaran. Ada berapa ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Sebentar, kenapa begini? Nah, jadi misalkan seperti ini. Kalau pendapatannya ini ada 10 orang yang didata. Nah, orang pertama ini, data orang pertama, dia pendapatannya 800.000 dan pengeluarannya per bulan yaitu 300.000. Nah, orang kedua pendapatannya 900.000, pengeluarannya 300.000 dan lain-lain. Nah, yang akan menjadi hipotesis yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan hipotesis alternatifnya ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kita cek ya. Nah, ada 10 responden di sini. Ada 10 responden. Pendapatan per bulan dalam 100.000, ini biar ringkes ya. Maka 100.000-nya kita jadikan 1 di kolom atas. Yang ditulis hanya 8, 9, dan seterusnya sampai 5. Ini pengeluarannya. Nah, kemudian tadi rumusnya X kan, XI dikurangi X bar. Nah, XI itu berarti tiap datanya ini dikurangi sama rata-rata. Ternyata ini dijumlah dulu, kalian jumlahkan dulu. Dijumlahkan dulu, kemudian ketemu rata-ratanya yaitu 7. Nah,
Untuk yang nomor 1 ini berarti XI min X barnya 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Ya, paham ya? 1 ini diperoleh dari 8 dikurangi 7. Kemudian yang 9 juga dikurangi 7 sama dengan 2. Paham ya? Dan seterusnya. Korelasi produk momen ini uniknya kalau kita jumlahkan hasilnya akan menjadi 0. Yang ini. Gitu. Kalau tidak bisa menjadi 0 maka jangan diteruskan, artinya ada data yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu X-nya tadi ini X yang ini kalian kuadratkan sehingga jadi ini. 2 dikuadratkan jadi 4, 0 tetap 0 ya. Dan Y juga seperti itu dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan kalian diamkan dulu. Kemudian kalian kalikan X dikali Y sehingga menghasilkan ini. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, min 1 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan ya. Itu hasilnya kan 10. Tuh. Ya. Nah, setelah nilai-nilai di tabel disubstitusikan ke rumus produk momen, diperoleh korelasi positif sebesar 0,9129. Nah, didapat dari mana? Kalian substitusikan ke rumus ini. Nah, kan sudah diperoleh tadi. Coba kalian substitusikan. X kali Y-nya ketemu berapa yang dijumlahkan di bawah tadi? 10 kan ya? Per akar sigma, yang X kuadratnya tadi berapa? Yang Y kuadratnya tadi berapa? Kalian substitusikan terus kalian hitung ya. Nanti ketemu hasilnya yaitu 0,9129. Nah, hal ini berarti semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula pengeluaran. Ternyata kan 0,9 itu mendekati 1, berarti hubungannya positif ya. Sangat kuat berarti positifnya. Nah, apakah koefisien korelasi yang didapat signifikan? Signifikan itu artinya dapat digeneralisasikan ke penelitian yang dilakukan. Nah, kita perlu membandingkan dengan R-tabel. Tadi kan sudah diketahui bahwa hubungannya positif yang didapat dari 0,9. Hubungannya positif dan kuat ya. Tetapi apakah itu mewakili keadaan populasi? Nah, untuk menjawab itu kita harus bandingkan dengan R-tabel. Karena yang hubungannya positif dan kuat itu tadi itu hanya merupakan hasil penelitian di 10 orang tadi gitu. Hanya di sampelnya saja. Kita perlu bandingkan dengan R-tabel untuk mengetahui apakah juga mewakili keadaan di populasi. Nah, dengan taraf 5% dan N10 kan respondennya 10 ya. Respondennya 10, maka ini 0,632. Nah, R tabelnya 0,632. Ternyata R hitungnya kan 0,9, lebih besar dari R tabel sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan nilai koefisien korelasi antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 0,9129. Sehingga data dan koefisien korelasi dari sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel itu diambil. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Ini ya, kelas-kelasnya. Kalau ini berarti hubungannya sangat rendah. Ini rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Yang tadi itu berarti yang sangat kuat ya hubungannya. Nah,
Kemudian kita bahas sedikit korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel independen. Nah, kalau yang korelasi produk momen itu kan antara yang dua variabel. Nah, kalau korelasi ganda ini yang bebas itu ada dua variabel dan yang bergantung ada satu variabel. Nah, kalau yang produk momen tadi kan satu independen dan satu dependen, satu yang bebas, satu yang tergantung. Kalau yang korelasi ganda ini ada dua yang bebas, satu yang gantung. Contoh, misalnya dari suatu penelitian yang berjudul Kepemimpinan dan Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Sebentar. Jadi saya ulangi sekali lagi, judulnya Kepemimpinan dan Tata Ruang Kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Jadi variabelnya ada kepemimpinan dan tata ruang kantor. Nah, terus yang bergantung, yang dependen itu merupakan kepuasan kerja. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai? Apakah tata ruang kantor juga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai? Seperti itu. Nah, jadi caranya kalian cari korelasinya antara kepemimpinan dan tata ruang antara kepemimpinan dan kepuasan kerja, kemudian tata ruang kantor dan kepuasan kerja. Setelah itu baru dicari korelasi antara kepemimpinan dan dengan tata ruang kantor, seperti itu. Jadi ada 3 korelasi nanti. Kemudian dihitung ke rumus korelasi ganda. Intinya seperti itu ya. Kemudian ada korelasi parsial. Digunakan untuk menganalisis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi yang bergantung itu yang mana? Jadi ada salah satu yang dikendalikan. Misal ya, korelasi antara ukuran telapak tangan dengan kemampuan bicara. Nah, makin besar telapak tangan, maka makin mampu bicara. Contohnya bayi kan telapak tangannya kecil, sehingga belum mampu bicara. Nah, jadi di sini ada 3 variabel: ukuran telapak tangan, kemampuan bicara, dan umur. Nah, misalkan yang dikendalikan variabel yang dikendalikan yaitu umur. Misalkan dengan 10 orang yang umurnya sama, misalkan sama-sama 10 tahun. Misalkan umurnya sama-sama 10 tahun. Jadi variabel umur kita kendalikan. Nah, kemudian kita cari korelasinya. Besar telapak tangannya dengan kemampuan bicaranya. Seperti itu. Jadi besar telapak tangan dengan kemampuan bicara pada anak berumur 10 tahun itu korelasinya seperti apa gitu. Jadi ada yang dikendalikan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Saya kira hari ini cukup.
Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di LMS. Kalau mau fast respon bisa di WA saja ya, karena kadang saya buka suka error. Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.